Adik, jumpa lagi dengan Kak Ruth di sini di ibadah hari Minggu pelayanan anak online GPIB Sinai tanggal 9 Agustus 2020. Bagaimana kabar kalian? Sukacita. Oke, tentu anak Tuhan. Oke punya. Yuk, kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Mars PA kita. Yuk. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengumpulkan kami kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Tuhan, kiranya Tuhan mau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu lagi. Bermacam-macam anak. Yuk, kita boleh bangkit berdiri? Yuk, sama-sama yuk. Kita sambil nyanyikan lagu Bermacam-macam anak. Ya, masih ingat kan gerakannya? Yuk. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah disiapkan kan Alkitabnya? Oh bagus. Baik, adik-adik mari kita buka dari surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Merupakan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Engkau berfirman. Bimbing kami dengan Roh Kudus agar mengerti firman-Mu lalu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Adik-adik yang terkasih, kita akan membaca dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-13 sebagai berikut. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengertian kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah adik-adik pembacaan Alkitab pada ibadah pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah adik-adik siapa Paulus itu? Ya, benar. Paulus adalah seorang rasul yang dipanggil dan diutus Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua orang, khususnya bagi orang-orang non-Yahudi. Adik-adik yang terkasih, pada saat itu, orang-orang Yahudi di Efesus sering merasa bahwa berita tentang Injil Kristus, berita tentang karya keselamatan Kristus, hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Padahal bagi Yesus Kristus, karya keselamatannya itu Dia berikan pada semua orang yang mau percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, bagi orang Yahudi dan juga bagi orang non-Yahudi. Karena itulah Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Efesus untuk memberitakan tentang rahasia Kristus, bahwa setiap orang non-Yahudi yang percaya pada Yesus akan menjadi ahli waris sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus.
Melalui bagian ini, Rasul Paulus mau menegaskan bahwa di hadapan Allah, semua orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Allah. Dengan kata lain, bahwa di tengah keberagaman, baik orang Yahudi dan non-Yahudi, telah dipersatukan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan bahwa sejak awal Allah menciptakan manusia itu beragam dan berbeda adanya. Misalnya, ada orang kulit hitam, ada orang kulit putih, ada orang kaya, dan juga ada orang miskin. Ada orang Jawa, orang Batak, orang Ambon, orang Manado, dan lain sebagainya. Banyak aneka ragam. Belum lagi bahasanya, bahasa Jawa, bahasa Batak, dan lain sebagainya. Adik-adik yang terkasih, semua memang berbeda dan beragam. Namun di tengah-tengah perbedaan dan keberagaman yang ada, ingatlah bahwa di hadapan Allah, semua orang atau semua manusia mempunyai hak yang sama untuk dapat merasakan kasih karunia Allah. Karena itu, ingatlah selalu bahwa kakak dan adik atau kita semua harus senantiasa menyampaikan kasih karunia Allah atau kebaikan Allah kepada semua orang, tanpa terkecuali melalui kata-kata dan perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, adik-adik harus mau berteman dengan siapapun, tidak pilih-pilih teman, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Lalu yang kedua adalah dalam hal berbuat baik atau menolong sesama, menolong untuk semua orang, maupun yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Apabila mereka membutuhkan pertolongan kita, maka kita harus menolongnya. Seperti dalam gambar ini, yaitu ada seorang anak yang menolong anak yang jatuh dari sepeda, dan juga bagian dalam bentuk kata-kata yang harus dikeluarkan, kata-kata yang menguatkan, yang boleh memotivasi dalam kehidupan adik-adik sekalian. Adik-adik yang terkasih, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita menyaksikan kasih karunia Kristus kepada sesama kita tanpa pilih-pilih. Kita saksikan itu kepada semua orang lewat perkataan dan perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk mau selalu memberitakan kebaikan Tuhan kepada semua orang, tanpa pilih-pilih orang atau pilih-pilih teman. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat negara kami. Tuhan, kiranya mau jauhkan kami dari penyakit corona itu Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Presiden sampai pimpinan ke bawah.
Terus juga buat gereja kami GPIB Sinai, Tuhan juga mau jagai gereja kami Tuhan, buat Ibu Pendeta juga. Lalu juga kami mau berdoa buat orang tua kami, saudara kami, kakak adik kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan buat kami yang sekolah online. Tolong Tuhan bantu kami Tuhan, sehingga kami tetap boleh belajar Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan untuk kehidupan kami 1 minggu yang akan datang. Buat teman-teman kami ataupun saudara-saudara kami yang 1 minggu yang akan datang akan ulang tahun, tolong Tuhan mau jaga mereka dan sertai mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami panjatkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk, kita tadi sudah panjatkan doa syafaat kita. Yuk, kita siapkan persembahan kita. Nanti kita bisa kumpulkan persembahan kita, ya. Yuk, kita nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Tiba saatnya kita tutup ibadah hari Minggu pelayanan anak online kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh mendengar dan memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, tolong temani kami 1 minggu yang akan datang Tuhan, dan jagailah kami selalu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, jangan lupa tetap selalu jaga kebersihan dengan cuci tangan selalu, makan makanan yang bergizi, lalu apa lagi dek? Pakai masker kalau keluar. Ya, yuk, dan tetap ingat, tetap selalu mau berdoa. Oke? Yuk, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.